Saya ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait pembenahan pendidikan di Republik ini terkait dengan apa yang disuarakan oleh mahasiswa dalam 2 hari terakhir ini? Saya menyambung apa yang dikatakan oleh Adinda Abraham tadi, bahwa ada hal yang lebih bersifat fundamental terkait dengan masalah pendidikan. Kalau kita mau melihat, ya, di Harvard University itu 37% itu diisi oleh orang Asia. Tapi orang Asia itu siapa? India dan China. Indonesia cuma berapa satu angkatan? Paling banyak 3 orang. Itu sangat ironik bagi kita dengan kemampuan adik-adik ini sebenarnya bisa bersaing, tapi sistemnya yang memang tidak mendukung untuk ke arah sana. Yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ya secara fundamental itu ada 2. Yang dilakukan itu dengan sekolah Garuda ya, sekolah-sekolah unggulan, dan kami dan saya juga ikut terlibat di sana, kita membuat sekolah unggulan bersertifikat internasional. Di berapa provinsi, Bung? Saat ini kita sudah ada 20. Udah 20 berjalan non APBN. Oke, itu semuanya gratis, artinya orang-orang Jadi gini, ini kan masih ada simulasi kemarin di kepolisian dia sudah buat itu. Ada berapa siswanya, Bang? Yang diterima 200, yang daftar ada 11.000. Jadi ini beasiswa semua. Jadi anak-anak dari daerah-daerah itu yang jenius-jenius ini akan ditampung, ya, dan akan dibeasiswa. Ini asrama seluas paling tidak 15-20 hektar, semua lengkap. Ini ada backgroundnya. Ada backgroundnya apa? Pak Prabowo itu adalah orang yang sekolah di luar negeri, ya, dan beliau masuk ke salah satu sekolah terbaik di dunia. Jadi mindsetnya itu dia sudah tahu bahwa kalau sekolah cuman 2.000 meter, 3.000 meter nggak akan selesai ini bangsa. Kita harus punya perpustakaan yang bagus, kita harus punya lapangan sepak bola, kita harus punya ini yang bagus. Dan itu yang beliau angan-angankan selama ini. Dan itu kita implementasikan. Hal yang paling strategik ya, kita sampaikan dan kita implementasikan cita-cita dari Pak Prabowo itu seperti apa. Adik-adik ya, bahwa kurikulum kita ini servernya berbeda dengan di luar. Saya bisa katakan kalau di luar itu ada IB, International Baccalaureate, dan Cambridge. Itu dia. IB itu diakui di 2.147 universitas dunia. Nah, yang jadi masalah, kurikulum kita ini nggak sama dengan di sana. Jadi kalau kita lulusan dari SMA unggulan, di sana nggak dihitung karena skornya beda. Servernya nggak sama. Nah, kita butuhkan ini supaya adik-adik kita yang jenius ini bisa masuk ke situ dengan scoring sekarang. Anda bayangkan kalau 10 dan 15 tahun ke depan, ya, ada anak-anak contoh. NU lagi buat, Muhammadiyah sudah kita upgrade. Teman-teman dari NU, dari SMP-nya mereka ini yang pakai kopiah, pakai sarung, ya kan? Kemudian mereka bersekolah di luar dan kemudian mereka menggunakan identitasnya di Harvard University. Apakah kita tidak bangga? Kita bisa mempengaruhi dan menginfiltrasi sekolah-sekolah di luar bahwa kita mempunyai identitas dan kita punya kemampuan untuk itu. Dan ini sudah dijalankan. Baik, saya ke Mas Abril. Mas Abril, apakah ini menjawab tuntutan dari mahasiswa dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentang pembinaan pendidikan? Menurut kami itu kurang tepat, dan menurut kami sendiri itu merasa tidak bisa kita bedakan gitu dari segi kultur dan budaya yang ada di Indonesia sama budaya yang ada di luar. Itu menjadi salah satu poin pertama. Poin kedua adalah ketika kita melihat suatu permasalahan sistem pendidikan, kita lihat bukan hanya soal pendidiknya saja, tapi siswanya saja. Tapi semua komponen dari segi itu, mulai dari infrastruktur. Kita lihat sendiri masih ada masyarakat kita, siswa-siswi kita yang pergi ke sekolah saja, dia harus berjalan kaki sekitar 15 kilo, 20 kilo untuk melewati bukit, gunung, dan Jadi itu. menurut Anda ini ketinggian? Nah, ya. Itu aja dulu jelasin. Kita ini yang kadang-kadang disinformasi. Harus dibedakan, ya kan? Ada sekolah unggulan. Kenapa Pak Prabowo mengefisiensi ya anggaran tersebut? Karena dia ingin bangun sekolah-sekolah yang seperti dikatakan oleh Adinda kita tadi ini. Sekolah-sekolah ini akan diperbaiki, ya kan? Akan di-upgrade, fasilitasnya diperbaiki. Jadi ada 2 hal yang berbeda.
ada sekolah unggulan yang memang anak-anak jenius ini nanti akan bersekolah di luar, ya kan, kemudian dia akan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia, dan memang kita membutuhkan 99% anak-anak yang memang kemampuannya kurang, ya kan, aksesnya kurang, ya kan, tapi dia harus bisa bersekolah dengan baik. Inilah efisiensi daripada anggaran dan reformasi anggaran tersebut. Baik, silakan lanjutkan. Aku pengen menengahi nih sebentar ya gitu. Aku pengen menengahi. Pertama gini, ini adalah kan aksi-aksi ini sebetulnya yang tadi Adinda bilang ya, akumulasi, nggak cuma 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi dari sebelumnya. Iya. Oke. Jadi saya merasa bahwa dan tuntutan mereka tepat gitu, bahwa ada efisiensi penganggaran yang tidak tepat, yaitu di bidang pendidikan. Padahal masih banyak efisiensi yang bisa dilakukan. Menkyu mengatakan tidak akan menyentuh untuk porsi pendidikan. Betul, oke. Maksud saya gini, saya mau flashback sedikit. Kenapa kita sekarang sebetulnya perlu pengetatan anggaran? Karena hutang Indonesia udah terlalu banyak dan kita wajib bayar cicilan. Karena apa? 5 tahun lalu proyek mercusuar IKN yang sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Kemudian puluhan lapangan terbang yang proyek-proyek yang jadi bancakan para pengusaha dan para politisi. Maksudnya sekarang harganya harus kita bayar sekarang nih di 100 hari pemerintahan Prabowo. Tapi gini, coba kita lihat antara janji pemerintahan Prabowo Gibran dan kenyataan yang ada sekarang gitu. Jadi kalau kita ngomong pengetatan anggaran, maksud saya coba dilihat jangan sampai di bidang pendidikan gitu, karena pengetatan anggaran, saya pernah duduk di DPRD DKI, Anda bisa pengetatan anggaran APBD itu 40%, ATK alat tulis kantor yang come on gitu, stop pembangunan mercusuar. Tolong juga pejabat-pejabat gini, rakyat lagi susah, kalian juga nggak usah lah pakai patwal-patwal lah ya, bapak-bapak yang terhormat. Jakarta udah macet, nggak usah lah pamer-pamer first class atau private jet, ya kan? Gitu. Jadi sensitif juga sama keresahan rakyat yang hari ini mereka rasakan, bahwa dengan pengetatan anggaran mereka takut mereka nggak bisa sekolah lagi, mereka takut jadi pengangguran gitu. Jadi kasih mereka kebijakan supaya ada harapan gitu. Nah, yang kebijakan yang mereka lihat kan membuat mereka nggak ada harapan, makanya hari ini mereka turun ke jalan. Coba cari kebijakan yang ada harapan. Tapi tolong kalau mereka diketatkan anggarannya, tadi sampai saya bilang bahwa IPB lampunya dimatiin, ya bapak-bapak dan kira-kira ya contoh-contoh inilah, contoh kecil. Kalau bisa DPR tunjangannya juga dikurangin lah gitu, sama-sama ngerasa ya kalau memang kita lagi di posisi sulit. Dan ya udah jangan stop proyek mercusuar dan jangan dibancak-bancak lagi, udah nggak usah gitu. Baik. Ya, boleh saya jawab? Silakan. Karena ini saya tadi tergelitik karena ini bicara terkait dengan efisiensi anggaran, itu ranah kami. Dan nanti saya minta dari siapa, Bang Sabril ya, untuk utarakan apa tuntutan dari Indonesia Gelap ini. Yes. Utarakan 13 tuntutan itu. ya, utarakan semua. Saya sebagai anggota fraksi DPR RI fraksi Golkar, dan kebetulan saya juga di Badan Legislasi. Saya akan mencoba untuk menjelaskan karena menurut saya melihat ada narasi yang tidak tersampaikan. Ini yang saya lihat. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan efisiensi anggaran. Kami di Komisi 1 juga melakukan efisiensi anggaran di semua kementerian maupun lembaga yang lain. Baik. Nah, untuk anggota DPR sendiri gimana, Mas? Apakah ada pemotongan anggaran? terjadi ada pemotongan. Ada pemotongan untuk di DPR RI kalau tidak salah 1,3 Tapi kalau malam-malam triliun. lift nggak mati kan? Apa? Oke, baik, kita akan kembali usai jeda.